Malam itu langit tampak kelabu. Hujan rintik-rintik turun sejak sore, membasahi halaman kecil di depan rumah Laila. Dia duduk di ruang tamu, memandangi bingkai-bingkai foto yang tergantung di dinding rumah mereka. Foto pernikahannya dengan Farhan ada di tengah, dikelilingi foto keluarga yang lain. Wajah mereka semua tersenyum bahagia, penuh cinta dan harapan. Tapi bagi Laila, foto-foto itu kini terasa seperti kenangan dari dunia yang berbeda dengan dia sekarang. Laila berasal dari keluarga sederhana. Dia tumbuh di sebuah desa kecil di mana kehidupan berjalan perlahan dan penuh kehangatan. Ketika Farhan datang melamar, keluarganya merasa bangga, tapi sekaligus khawatir. Farhan berasal dari keluarga terpandang di kota, dengan ibu yang dikenal sebagai sosok kuat dan perfeksionis. Namun, cinta Farhan meyakinkan mereka semua. Awal pernikahan Laila dan Farhan penuh kebahagiaan. Mereka memulai hidup baru di sebuah rumah mungil, tidak jauh dari rumah mertua Laila, yaitu Bu Kamila. Sebagai menantu, Laila mencoba sebaik mungkin menjalankan perannya. Dia memasak makanan kesukaan Farhan, membersihkan rumah setiap hari, dan berusaha menjalin hubungan baik dengan ibu mertuanya. Namun, Bu Kamila adalah wanita yang sulit ditebak. Kadang dia tampak ramah, tetapi seringkali nada bicaranya menyiratkan ketidakpuasan. Farhan itu anak emas saya. Dia terbiasa hidup nyaman sejak kecil. Kamu harus bisa mengikuti standar itu ya, kata ibu mertuanya suatu kali dengan suara yang jutek. Laila hanya tersenyum saat itu, meski hatinya merasa tergelitik. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa menjadi istri yang baik untuk Farhan dan menantu yang membanggakan tentunya. Tapi seperti semua orang tahu, hubungan mertua dan menantu jarang berjalan tanpa gesekan. Hari-hari berlalu dan Laila mulai merasa bahwa hubungannya dengan Bu Kamila mertuanya seperti berjalan di atas es tipis. Dia harus berhati-hati dengan setiap perkataan dan tindakannya. Namun, demi Farhan dan rumah tangga mereka, Laila selalu berusaha bersabar. Malam itu, suara hujan terdengar jelas di atap rumah. Laila mematikan lampu di ruang tamu dan berjalan menuju kamar. Di tempat tidur, Farhan sudah tertidur lelap. Laila duduk di tepi ranjang, memandangi suaminya dengan tatapan penuh kasih. Dia menarik nafas panjang, berharap dalam hati agar semuanya tetap berjalan dengan baik seperti awal mereka menikah. Hari-hari berikutnya berlalu dengan suasana yang tak menentu. Laila mulai merasa ada yang berubah pada Farhan suaminya. Dia menjadi lebih sering pulang larut malam, terkadang dengan alasan pekerjaan, terkadang pula tanpa penjelasan sama sekali. Ketika Laila bertanya, jawaban Farhan selalu singkat dan dingin, berbeda dari suami penuh kasih yang dulu dia kenal. Hari-hari berlalu dan Bu Kamila atau mertuanya semakin sering datang ke rumah mereka. Kehadirannya yang semula terasa seperti kunjungan keluarga, kini lebih mirip inspeksi. Rumah ini kok nggak rapi, Laila? Kamu itu istri harus tahu tugasmu dong. Kritiknya di suatu sore sambil melirik ke arah Laila dengan tatapan tajam. Laila hanya diam, menahan diri agar tidak membalas. Dia tahu melawan hanya akan memperburuk hubungan mereka. Namun beban di hatinya semakin berat. Apalagi ketika dia mulai menemukan hal-hal aneh. Aroma parfum wanita yang tercium di kemeja Farhan. Pesan-pesan singkat di ponselnya yang diakhiri dengan emoji hati. Dan sikap Farhan yang semakin menjauh. Suatu malam, ketika Farhan pulang dari kerja dan malam ini lebih larut dari biasanya, Laila memberanikan diri untuk bertanya, "Farhan,
Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu berubah akhir-akhir ini? Farhan pun menghela nafas panjang. Aku lelah. Aku lelah, Laila. Kamu itu terlalu banyak menuntut. Aku butuh ruang. Kata-kata itu menghantam hati Laila seperti petir di tengah malam. Tapi dia tidak menyerah. Dia mencoba berbicara dari hati ke hati. Tetapi Farhan selalu menghindar. Hingga suatu hari, tanpa sengaja Laila menemukan sebuah bukti yang tidak bisa disangkal lagi. Foto Farhan bersama seorang wanita di sebuah restoran yang jelas bukan tempat untuk rapat kerja. Dengan tangan yang gemetar, Laila membawa foto itu kepada Farhan. "Apa maksudnya ini, Farhan?" tanyanya dengan suara yang bergetar. Alih-alih merasa bersalah, Farhan justru menatap Laila dengan dingin. "Dia adalah Nadirah, seorang yang membuatku merasa bahagia. Dan ibu setuju kok kalau aku bersamanya. Kamu harus mengerti, Laila." Dunia Laila seakan runtuh. Dia mencoba berbicara dengan Bu Kamilah, ibu mertuanya itu, berharap ada keadilan, tetapi justru mendapat cemooh dari ibu mertuanya. "Kamu itu memang gak pantas untuk Farhan sejak awal. Nadira lebih cocok untuk anakku," ucap Bu Kamilah sambil tersenyum puas. Namun Laila tidak tinggal diam. Dengan sisa kekuatan yang dia miliki, dia mengumpulkan semua bukti perselingkuhan Farhan. Dia pergi menemui Nadira, berharap bisa berbicara dengan Nadira baik-baik. Tapi pertemuan itu berakhir dengan Nadira yang memandangnya dengan sinis. "Farhan pantas mendapatkan yang lebih baik dari kamu," kata perempuan itu sambil tersenyum sinis. Puncaknya terjadi saat Laila memutuskan untuk meninggalkan rumah bersama anak mereka. Oh iya, anak mereka bernama Hana, perempuan kecil yang cantik. Sebelum pergi, dia menatap Farhan dengan air mata yang mengalir deras. "Aku mencintaimu, Farhan, tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Kalau kamu tidak bisa menghormati pernikahan ini, aku lebih baik pergi." Beberapa bulan kemudian, Laila berhasil membangun hidupnya sendiri. Dia membuka sebuah toko kecil dan hidup dengan tenang bersama Hana. Suatu hari, Farhan datang ke tokonya. Wajahnya tampak lelah, seperti seseorang yang kehilangan segalanya. "Aku menyesal, Laila. Nadira meninggalkanku, dan ibu akhirnya menyadari aku salah. Aku telah mengkhianati istriku." Laila, dia hanya menatap ke arah Farhan dengan tatapan tegas. "Kamu sudah membuat pilihanmu, Farhan, dan aku juga sudah membuat pilihanku. Hidupku kini untuk Hana dan untuk diriku sendiri. Aku tidak akan kembali, Farhan." Farhan pun meninggalkan toko dan dengan kepala tertunduk sedih dia menjauh dari toko itu. Laila menutup pintu dan tersenyum kecil, merasa bebas untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Di luar, matahari bersinar cerah, seolah memberi harapan baru untuk masa depan Laila. Terima kasih.